Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pembangunan TC dikebut, FIFA beri apresiasi. Pemain keturunan Guinea dipanggil, striker naturalisasi yang berdampak besar bagi timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pembangunan TC dikebut, FIFA beri apresiasi. Kabar baik menghampiri skuad Garuda usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut jika pembangunan training center Timnas Indonesia tahap 1 sudah rampung sekitar 90%. Sebagaimana diketahui, pembangunan TC ini merupakan salah satu upaya pemerintah PSSI yang bekerja sama dengan FIFA untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih pun akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan infrastruktur terkini serta metodologi latihan terbaik. Menariknya, pembangunan TC yang berlokasi di Penajam Pasar Utara ini mendapatkan bantuan dana hibah dari FIFA Forward, yakni senilai 1,25 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 19,2 miliar rupiah. Pada tahap 1, pembangunan difokuskan pada lapangan rumput natural, lapangan rumput artifisial, asrama, dan ruang ganti pemain. Untuk asrama di tahap 1, total kapasitasnya adalah 70 orang. Terdiri atas 28 twin room untuk pemain, 10 single room untuk tim pelatih, dan 3 suite untuk pelatih kepala. Cepatnya pembangunan fasilitas tersebut lantas disambut baik oleh pihak perwakilan FIFA yang hadir langsung di IKN. Dari hasil pantauan itu, FIFA mendapatkan laporan bahwa fasilitas penunjang sepak bola tanah air itu sudah hampir rampung. Dengan rincian asrama 92%, lapangan natural 90%, dan lapangan sintetis 89%. Asrama pemain menjadi fasilitas yang benar-benar hampir rampung. Sebab sejumlah fasilitas penunjang asrama sudah terlihat, baik itu kasur dan berbagai furniture. Sebelumnya, pemerintah dan PSSI berharap pembangunan TC tahap 1 ini dapat selesai sesuai target pada Mei 2024 ini. Dengan demikian, para pemain dan staf pelatih dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Striker naturalisasi yang berdampak besar bagi timnas Indonesia. Pertama, Christian Gonzalez. Datang ke kompetisi Liga Indonesia pada 2003, striker Uruguay Christian Gonzalez telah mengkoleksi 249 gol hingga menyabet gelar top skor sebanyak 4 kali. Tak heran apabila PSSI yang ketika itu dipimpin oleh Nurdin Halid menawarkan naturalisasi kepada Christian Gonzalez. Walau tidak punya garis keturunan Indonesia, usai menjalani naturalisasi pada 2010, Christian Gonzalez selalu menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia, yakni dengan 12 gol dan 29 cap selama 5 tahun berseragam merah putih. Eloko juga mengantarkan timnas Indonesia asuhan Alfred Riedel tampil perkasa di Piala AFF 2010, meskipun pada akhirnya kandas oleh Malaysia dalam partai final. Kedua, Stefano Lillipali. Sejak dinaturalisasi pada 2015, peran Stefano Lillipali di timnas Indonesia hampir tak tergantikan. Hingga puncaknya saat Garuda dinahkodai oleh Alfred Riedel dan Luis Milla. Bersama Alfred Riedel, Stefano Lillipali membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2016. serta membantu Luis Milla antarkan skuad Garuda ke-16 besar ASEAN Games 2018.
Stefano Lillipali sendiri juga sampai saat ini telah mengumpulkan 27 penampilan berseragam timnas Indonesia dengan torehan 3 buah gol. Namun pemain berdarah Belanda tersebut kesulitan mendapatkan tempat di skuad Aswan Sintayong meski memiliki catatan impresif di level klub. Ketiga, Rafael Strijk. Tak butuh waktu lama bagi Rafael Strijk untuk merebut hati Sintayong setelah pemain keturunan Belanda itu mendapatkan status sebagai WNI pada Mei 2023 lalu. Rafael Strijk sendiri langsung memberikan dampak bagi lini serang timnas Indonesia yang sebelumnya dikenal cukup kesulitan dalam hal mencetak gol. Terakhir wonderkid Ado Den Haag itu mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan, sekaligus mengantarkan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23. Tidak hanya di level U23, Rafael Strijk juga telah mencatatkan penampilan di Piala Asia 2023 Senior, FIFA Matchday, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. TC dimulai, pemain keturunan Guinea dipanggil. Baru-baru ini pelatih Indra Syafri menuai sorotan usai mengambil langkah yang sama dengan Sintayong ketika memanggil pemain ke timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia Aswan Sintayong baru saja berkumpul untuk menggelar latihan perdana jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Indra Syafri bersama timnas U20 telah melakukan TC sejak beberapa pekan yang lalu. Indra Syafri sendiri telah mengumumkan 37 pemain yang mana bakal mengikuti pemusat latihan atau TC Timnas Indonesia U20 di Italia. Timnas Indonesia U20 sendiri bakal melakukan persiapan menjelang turnamen Mauricio Revello atau Toulon di markas klub promosi Serie A Como 1907. Turnamen Toulon Cup 2024 sendiri akan menjadi ajang persiapan Timnas Indonesia Aswan Indra Syafri jelang 2 kejuaraan besar yakni Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri sendiri ditargetkan oleh PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025, sekaligus dapat finish di posisi ketiga. Target tinggi yang dibebankan oleh PSSI pun membuat Indra Syafri harus memutar otak agar skuad timnas Indonesia U20 menjadi lebih tangguh. Selain 37 pemain lokal, Indra Syafri juga memanggil sejumlah pemain keturunan. Terbaru, mantan pelatih timnas U23 tersebut memanggil Ousmane Maiket Kamara, pemain berusia 16 tahun dengan posisi striker yang diketahui punya garis keturunan Guinea dari ayahnya. Melansir dari berbagai sumber, ayah dari Ousmane Maiket Kamara merupakan mantan pemain asing asal Guinea yang pernah mentas bersama Persiwa Wamena di Liga Indonesia, yaitu Abu Bakar Kamara. Meski baru menginjak usia 16 tahun, namun ketajaman sang pemain sebagai striker di JK Tamanan United menarik perhatian Indra Syafri ke timnas Indonesia U20.